Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Bahasa Indonesia modul ke-10 Karangan Ilmiah. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada modul ke-10 ini. Yang pertama, hakikat karangan ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang ketiga, jenis karangan ilmiah. 4, langkah atau tahap penulisan karangan ilmiah. Kita masuk ke poin pertama, yaitu hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau prosedur ilmiah. Kaidah-kaidah keilmuan itu seperti metode ilmiah, bahasa Indonesia baku, tata tulis ilmiah, objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karangan ilmiah adalah karangan yang disusun dengan mengikuti metode ilmiah untuk mengorganisasikan dan mengkomunikasikan gagasan dengan cara berpikir konseptual dan prosedural. Selain itu, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dilihat dari segi kebenaran ilmiah, karangan ilmiah haruslah ditulis dengan pikiran yang jujur, data yang akurat, dan logika yang benar. Karangan ilmiah yang ditulis dengan pikiran yang jujur berarti bahwa isi atau substansi persoalan yang disajikan dalam karangan ilmiah itu disampaikan dengan kejujuran ilmiah. Karangan ilmiah yang ditulis dengan data akurat berarti bahwa isi atau substansi persoalan yang disajikan selalu didukung dan bertolak dari data yang akurat. Karangan ilmiah yang ditulis dengan logika benar berarti bahwa isi atau substansi persoalan disajikan dengan logika berpikir yang benar. Hal ini berarti bahwa kebenaran dalam karangan ilmiah adalah kebenaran yang objektif sesuai dengan data dan fakta. Karangan ilmiah merupakan karangan yang selalu disusun dalam bentuk tertulis. Hal ini berarti bahwa karangan ilmiah selalu berupa karya tulis. Sebagai karya tulis, karangan ilmiah harus disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia ragam resmi atau formal. Menurut Johannes 1981, ciri-ciri ragam bahasa Indonesia ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Nada ragam bahasa ilmiah bersifat formal dan objektif. 2. Lazim menggunakan titik pandang orang ketiga dan ragam pasif. 3. Titik pandang gramatik bersifat konsisten. 4. Ragam bahasa ilmiah menggunakan istilah khusus dengan makna khusus. 5. Tingkat formalitas ragam bahasa ilmiah berada pada tingkat resmi. 6. Bentuk wacana yang digunakan dalam ragam bahasa ilmiah adalah bentuk pemaparan, bukan argumentasi, deskripsi, maupun narasi. Gagasan dalam ragam bahasa ilmiah diungkapkan dengan lengkap, jelas, ringkas, dan tepat. Dalam ragam bahasa ilmiah, dihindari penggunaan unsur bahasa usang, kolot, dan basi. Dalam ragam bahasa ilmiah, dihindari ungkapan-ungkapan yang ekstrim dan emosional. Kemudian nomor 10, dalam ragam bahasa ilmiah dihindari kata-kata yang mubazir. 11. Ragam bahasa ilmiah bersifat moderat. 12. Ragam bahasa ilmiah digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan pikiran dan bukan dengan perasaan. 13. Panjang kalimat ragam bahasa ilmiah sedang. 14. Penggunaan majas dalam ragam bahasa ilmiah sangat terbatas. 15. Ragam bahasa ilmiah lazim dilengkapi dengan gambar, diagram, peta, daftar, dan tabel.
16. Dalam ragam bahasa ilmiah, diutamakan penggunaan unsur mekanis secara tepat seperti huruf, tanda baca, lambang, singkatan, dan rujukan. Berkaitan dengan ragam bahasa ilmiah, Basuki 2002 halaman 75 mengemukakan 7 ciri ragam bahasa ilmiah. Ketujuh ciri ini dijelaskan satu persatu berikut ini. 1. Bahasa ilmiah berciri cendekia. Hal ini berarti bahwa bahasa ilmiah harus mengungkapkan hasil berpikir logis dengan tepat, membentuk pernyataan dengan tepat, dan memahami pembaca dengan tepat pula. 2. Bahasa ilmiah berciri lugas. Hal ini berarti bahwa bahasa ilmiah harus mengungkapkan gagasan atau pernyataan secara langsung dan tepat. 3. Bahasa ilmiah berciri jelas. Hal ini berarti bahwa bahasa ilmiah harus mengungkapkan gagasan dan maksud penulis dengan jelas. 4. Bahasa ilmiah berciri formal. Hal ini berarti bahasa ilmiah harus menggunakan kata, istilah, frasa, dan kalimat yang formal. 5. Bahasa ilmiah berciri objektif. Hal ini artinya bahasa ilmiah harus mengungkapkan permasalahan, data, fakta, dan temuan secara objektif. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna subjektif perlu dihindari. 6. Bahasa ilmiah berciri konsisten. Hal ini berarti bahwa bahasa ilmiah harus menggunakan kata, istilah, tanda baca, lambang, singkatan yang sesuai dengan kaidah dan konsisten. 7. Terakhir, bahasa ilmiah berciri ringkas dan padat. Artinya, harus mengungkapkan permasalahan secara ringkas dan padat. Oleh karena itu, bahasa ilmiah harus menggunakan bahasa yang hemat. Topik berikutnya, ciri-ciri karangan ilmiah. Apapun jenis dan seberapapun kadar keilmuan sebuah karya yang ditulis oleh seorang ilmuwan atau akademisi, sebuah karya tulis dapat dianggap sebagai karangan ilmiah jika mempunyai beberapa ciri tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Sifat keilmuan, 2. Objektif, 3. Netral, 4. Sistematis, 5. Logis, dan 6. Menyajikan fakta. Ciri utama karangan ilmiah adalah sifat keilmuannya. Ciri ini merupakan pembeda utama antara karangan ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah. Sifat keilmuan ini dapat dicermati dari berbagai pengamatan. Misalnya, dalam hal pembuktian kebenaran, karangan ilmiah harus dapat dibuktikan kebenarannya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan berdasarkan rasional dan empiris. Ciri kedua adalah objektif. Yang dimaksud dengan objektif adalah mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Setiap fakta dan data diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi, tidak direkayasa. Ketiga, netral. Aspek netral ini mengacu kepada setiap pernyataan, pengungkapan, atau penilaian yang terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. 4. Sistematis. Aspek sistematis ini mengacu kepada pola penyajian yang bersifat baku, bukan beku. Sebuah karangan ilmiah menguraikan dan menyajikan sesuatu secara berurutan. Sebagai contoh, skripsi, tesis, atau disertasi. Masing-masing tulisan ilmiah tersebut terdiri dari bagian awal, tengah, dan akhir. Masing-masing bagian tersebut terdiri dari berbagai subbagian yang letak atau posisinya juga terurut secara sistematis. Misalnya, bagian awal terdiri dari subbagian halaman judul,
halaman persembahan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman ucapan terima kasih, halaman daftar isi, dan halaman awal daftar tabel, gambar, dan sebagainya. Ciri kelima, logis. Kelogisan ini mengacu kepada pola penalaran yang digunakan penulis. Misalnya, pola penalaran induktif atau deduktif. Kalau penulis bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau penulis bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, gunakanlah pola deduktif. Selain itu, aspek kelogisan ini juga terlihat pada pola menyatakan pikiran pada kalimat yang digunakan. Ciri yang keenam adalah menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karangan ilmiah harus bersifat faktual, yaitu menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data. Oleh karena itu, penyajian atau ungkapan yang emosional hendaknya dihindarkan. Topik berikutnya adalah jenis karangan ilmiah. Telah dijelaskan bahwa karangan ilmiah merupakan karya tulis yang menonjolkan sifat keilmuan, dihasilkan dengan landasan berpikir ilmiah, menggunakan metode ilmiah, dan disajikan secara sistematis. Berdasarkan batasan tersebut, secara umum, berikut dijelaskan pembagian atau jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Penyusunan bab makalah adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2, pembahasan. Isinya sesuai dengan jumlah tujuan. Bab 3, penutup, simpulan, atau saran. Dilihat dari segi fisiknya, makalah lazim dibuat sebanyak 15-30 halaman. Makalah lazim ditulis sebanyak minimal 3 bab. Bahkan bisa lebih jika materi pembahasan dipisahkan atas beberapa bab. Jenis karangan ilmiah berikutnya adalah laporan praktik. Laporan praktik merupakan karangan ilmiah yang isinya adalah pembahasan hasil kerja praktik, baik hasil praktik di laboratorium maupun hasil praktik di lapangan. Laporan praktik dan makalah adalah karangan ilmiah yang disusun secara sederhana. Penyusunan bab laporan praktik hampir sama dengan penyusunan bab pada makalah. Bab 1 terdiri atas pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan, tujuan, dan prosedur. Bab 2 pembahasan, hasil praktik sesuai dengan tujuan. Bab 3 penutup, yaitu simpulan dan saran. Kemudian, jenis berikutnya adalah tugas akhir. Tugas akhir atau sering juga disebut dengan laporan akhir adalah karangan ilmiah yang ditulis sebagai suatu tugas akhir untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan pada tingkat akademi atau diploma. Sementara skripsi adalah karangan ilmiah berupa laporan penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi. Perbedaan antara tugas akhir dan skripsi terletak
pada jumlah bab dalam masing-masing karangan ilmiah tersebut. Penyusunan bab tugas akhir terdiri atas 3 bab, sementara penyusunan bab pada skripsi terdiri atas 5 bab. Penyusunan bab skripsi adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, landasan teoretis, kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Bab 3, metodologi, jenis penelitian, objek dan data penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik penganalisisan data. Bab 4, pembahasan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Bab 5, penutup, yang berisi simpulan dan saran atau implikasi. Jenis karangan ilmiah berikutnya adalah tesis. Tesis adalah karangan ilmiah berupa laporan penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar magister S2 di perguruan tinggi. Sama halnya dengan penyusunan skripsi, tesis ditulis dalam 5 bab. Kemudian berikutnya disertasi. Disertasi adalah laporan penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi. Isi dan penyusunan bab disertasi ini sama dengan isi dan penyusunan skripsi dan tesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karangan ilmiah singkat antara 20-30 halaman yang dapat disusun berdasarkan laporan penelitian dan atau dari studi kepustakaan. Artikel ilmiah yang disusun berdasarkan laporan penelitian itu lazim disebut artikel ilmiah penelitian, sedangkan yang disusun dari studi kepustakaan lazim disebut dengan artikel ilmiah konseptual. Artikel ilmiah penelitian lazimnya terdiri atas 4 subbagian sebagai berikut. Pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, masalah, teori, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Sementara, artikel ilmiah konseptual lazimnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, terakhir kesimpulan.